berlanjut hingga malam, unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM di Istana Negara Jakarta sudah berakhir petang tadi. 2 tahun tragedi lumpur Lapindo, masalah pemberian ganti rugi terhadap korban masih belum tuntas. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Gadis Parengkuan dalam program Liputan 6 Malam. Selain 2 laporan utama tadi, kami juga akan menemani Anda dengan serangkaian informasi aktual lain dari dalam negeri dan mancanegara. Dan saudara, kini kita jelang informasi pertama. Saudara, demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak berakhir petang tadi di Istana Negara Jakarta. Hingga malam ini situasi Jakarta cukup tenang. Pihak kepolisian tidak akan mentoleransi demonstrasi yang disertai tindakan anarkis. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat hari ini tumpah ruah ke jalanan di Jakarta. Di Bundaran Hotel Indonesia, massa menggelar aksi teatrikal menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Puncak aksi massa hari ini terjadi di depan Istana Negara. Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pembebasan Nasional atau FPN meneriakan tuntutan yang sama. Polisi yang sudah berjaga-jaga sempat menghadang massa. Adu mulut tak terhindarkan. Ganggu masyarakat jadi gak sepantik nanti. Kenapa harus stop jalan? Masyarakat itu bukan sampean aja, Mas. Kalau sudah sampean ada yang sakit mau ke rumah sakit. Atau masa nih kan yang di belakang itu sakit. Ya mana bergerak masyarakat? Sudah sampai Blok M macetnya. Akhirnya setelah beradu argumen cukup alot, aparat kepolisian mengizinkan demonstran menyuarakan keinginannya di seputar Istana Negara. Aksi unjuk rasa hari ini terbilang tenang, berbeda dengan yang terjadi beberapa hari terakhir, di mana aksi unjuk rasa dinodai tindak anarki. Polisi sendiri menduga ada pihak tertentu yang berupaya membenturkan pihak mereka dengan demonstran. Saya kira mereka demonstrasi akan berjalan tertib dan damai. Tidak akan demonstrasi membawa molotov, membawa batu, membakar ban dan sebagainya. Ya. Nah ini salah satu indikasi ya, bahwa mereka sudah tidak murni lagi. Tim Liputan 6 melaporkan. Meski pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak, unjuk rasa memprotes keputusan tersebut terus berlangsung. Di Makassar, mahasiswa memblokade jalan sehingga lalu lintas macet. Di Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa dan buruh berunjuk rasa di kantor gubernur. Selain itu, aksi menolak kenaikan harga BBM juga terjadi di Serang, Banten, dan Madiun, Jawa Timur. Para mahasiswa Universitas Islam Alauddin kembali berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Padahal minggu lalu kampus mereka diserang polisi. Selain memblokir jalan di depan kampus, massa juga mengusung keranda bertuliskan SBYJK sebagai simbol matinya nurani para pemimpin. Ratusan buruh dan mahasiswa Semarang juga memprotes kenaikan harga BBM. Setelah berjalan kaki, para pengunjuk rasa menggelar aksi di kantor Gubernur Jawa Tengah. Pemerintah diminta membatalkan kenaikan harga BBM. Tuntutan tersebut datang dari mahasiswa Serang, Banten. Alasannya, kenaikan harga BBM hanya mempersulit rakyat kecil. Tak hanya mahasiswa dan buruh yang menolak kenaikan BBM, tetapi juga Hizbut Tahrir Indonesia. Di Cirebon, Jawa Barat, ratusan anggota Hizbut Tahrir memprotes kebijakan tersebut. Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Hal itulah yang dituntut saat kelompok ini berdemo di Madiun, Jawa Timur. Tim Koresponden Liputan 6 melaporkan. Sebagian dari Anda yang biasa menggunakan angkutan umum mungkin sudah harus membayar tarif lebih mahal pasca kenaikan BBM. Meski belum resmi ditentukan, penumpang tidak berdaya menolak. Padahal selama ini layanan angkutan umum masih jauh dari nyaman. Siapkan dana lebih saat naik angkutan umum di Jakarta. Pasca kenaikan BBM, pengusaha angkutan umum menetapkan besaran tarif bervariasi di kawasan Jakarta. Namun rata-rata naik 25%. Iya, sekarang belum keluar dari organdanya, Mbak. Dari organdanya belum keluar. Jadi ongkosnya susah sekarang ya.
bensin aja udah 30.000 seritnya sekarang. Biasanya dari Bekasi, Kampung Rambutan biasa 4.000, tadi udah 5.000 naik. Usai bertemu dengan Wakil Presiden kemarin, organisasi pengusaha angkutan darat telah mengusulkan kenaikan tarif rata-rata 30%, setara dengan kenaikan BBM. Kenaikan segera ya, saya pikir segera. Saya berharap kepada pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun pemerintah kota dan bupati, segera mengambil satu langkah cepat menanggapi bersama-sama organda di daerah masing-masing. Kini penumpang yang berada dalam posisi yang tak bisa menolak. Namun dapatkah kenaikan tarif nantinya juga dibarengi dengan layanan yang lebih baik pada penumpang? Kita sering diturunkan di tengah jalan karena memang banyak sekali sopir yang kadang mengejar setoran dan memindahkan kita di tempat atau di angkutan umum yang lain. Dan saudara, dengan kondisi yang kita terima sebagai penumpang seperti ini, apakah sebanding dengan ongkos yang semakin naik pada saat sekarang ini? Dengan saudara laporan Farini dan Bambang Purwanto dari Jakarta. Saudara, mulai tengah malam ini Jasa Marga selaku pengelola tol Jakarta Cikampek memberlakukan tarif baru. Kenaikan sebesar 12% diberlakukan karena setiap 2 tahun pengelola jalan tol diberikan wewenang menaikkan tarif tol berdasarkan inflasi yang diatur dalam perjanjian penyelenggara jalan tol dan pemerintah. Kenaikan tarif tol ini dikeluhkan masyarakat pengguna jalan tol karena kenaikan tarif tol pada saat ini dinilai kurang tepat karena baru 1 minggu lalu sudah terjadi kenaikan BBM. Dengan tarif baru ini, Jakarta Cikampek atau sebaliknya, kendaraan golongan 1 akan mengalami kenaikan menjadi Rp11.500 dari Rp10.000. Meski ini merupakan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sekali yang diizinkan oleh pemerintah, waktu yang hampir berdekatan dengan naiknya bahan bakar minyak dirasakan berat bagi pengemudi bus antar kota yang setiap hari melintas ruas tol tersebut. Naikin tarif lah, Pak. Ya, memang dengar-dengar cuma mestinya jangan dulu dah, ya. Karena ya udah itu naik, itu lah ya. Dengan tarif baru ini, maka rata-rata tarif tol ruas tol Jakarta Cikampek untuk golongan 1 naik antara Rp500 hingga Rp1.500 dari tarif sebelumnya. Tarif golongan 1 untuk jarak terjauh Jakarta Cikampek misalnya naik menjadi Rp11.500, sedangkan tarif golongan 5 menjadi Rp34.000. Ayo Adi Prabowo dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Dalam rangka program pemerintah membagikan bantuan langsung tunai, petugas kantor pos membantu dengan mendatangi langsung penerima BLT yang sudah jompo dan sakit-sakitan. Langkah ini guna membantu penerima BLT agar tidak perlu lagi datang ke kantor pos. Alhamdulillah. Iya Mbak ya. Mungkin merupakan akan sudah cara santri ini matur nuwun. Bang Ahmad sangat berterima kasih kepada petugas kantor pos yang sudah mau membantunya mengantarkan dana bantuan langsung tunai ke rumahnya di Pandansari, Semarang, Jawa Tengah. Petugas kantor pos di berbagai daerah mendatangi rumah-rumah warga penerima dana BLT, terutama yang jompo dan sakit-sakitan sehingga tidak perlu repot antre dan datang ke kantor pos. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kartu BLT dan sekaligus memantau kebenaran data warga yang berhak menerima BLT. Di Kampung Pinang, Kepulauan Riau, pembagian dana BLT mulai dilakukan. Warga yang menerima umumnya penerima BLT yang terdaftar pada 2005 lalu. Akibatnya banyak warga miskin yang belum terdaftar kecewa karena tidak mendapatkan jatah. Daftar, bagaimana daftarnya semua dikeluarkan? Terus ada daftar, sudah ditegaskan data tahun 2005. Dari verifikasi, kalau masih ada yang kekurangan, di September itu pendataan ulang oleh BPS. Lain lagi cerita di Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Pada hari pertama kantor pos di Banda Aceh justru terlihat lengang dan sepi dari antrean warga yang akan mencairkan dana BLT. Berdasarkan data pada 2005 lalu, sekitar 39.000 lebih warga miskin di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Aceh Jaya akan menerima dana BLT. Tim koresponden Liputan 6 melaporkan. Sejak 3 hari terakhir ini, pemadaman bergilir dilakukan di sejumlah kawasan di wilayah Jabodetabek. Selain mengganggu aktivitas pelanggan, produktivitas usaha kecil menengah yang bertumpu pada aliran listrik PLN juga semakin menurun. Listrik padam ini sudah dialami warga Depok dalam 3 hari terakhir. Agi misalnya, salah seorang warga di Depok yang sehari-hari berusaha di bidang percetakan, merasakan dampak pemadaman listrik secara langsung, yaitu terganggunya order dari pelanggan. Belum lagi jadwal pemadaman yang tidak menentu hingga membuat aktivitasnya semakin tidak produktif.
Agak tentu sih karena waktunya itu lama, pas sebentar nyala, mati 2 jam nyala, mati lagi lama banyak matinya intinya. Tidak hanya di Depok, di Kota Bogor juga mengalami hal serupa. Akibat pemadaman listrik yang dilakukan pihak PT PLN secara bergilir, unit usaha yang menggunakan listrik terpaksa tutup. Seperti tempat usaha warung internet, persewaan komputer, atau jasa fotokopi yang tidak bisa beroperasi. Udah beberapa kali mas? Oh gitu. Terus sebelumnya ada pemberitahuan nggak dari pihak PLN? Udah 3 kali nggak ada pemberitahuan sama sekali. Hingga kini pihak PLN masih belum memberikan keterangan lagi terkait adanya pemadaman bergilir itu. Sebelumnya PLN menyatakan pemadaman bergilir akibat tersendatnya pasokan BBM di sejumlah pembangkit. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita dari mancanegara. Kepolisian Filipina menembak mati 2 orang tersangka kasus penyanderaan bus. Kasus yang sangat pelik ini mendapat perhatian khusus media yang justru berada di dekat tempat kejadian perkara. Penyandera yang bersenjatakan senapan dan pisau melancarkan aksinya di dalam bus yang padat penumpang. Penumpang dicekam ketakutan apalagi setelah pembajak melepaskan tembakan saat bus melaju. 2 orang terluka parah, 1 diantaranya akhirnya tewas. Kondektur sempat membuka pintu mobil agar penumpang dapat menyelamatkan diri, namun masih ada sekitar 10 orang yang tertinggal di dalam kendaraan itu. Polisi yang dikerahkan berupaya bernegosiasi dengan penyandera, namun gagal setelah penyandera melawan polisi. Polisi yang bertindak sebagai juru runding memutuskan menyerang pembajak. Regu penembak jitu langsung menembaknya karena khawatir dengan perkembangan situasi. Krisis penyanderaan yang berlangsung selama 5 jam ini berakhir dengan tewasnya penyandera. Polisi berhasil mengidentifikasi penyandera yang diketahui berprofesi sebagai penjaga keamanan. Sejauh ini polisi tidak melihat motif khusus penyandera selain terbelit permasalahan keluarga.